Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk membahas rencana kerjasama antara Ibu Septi sebagai calon mitra kopi santai dengan Pak David sebagai pemilik brand kopi santai dan juga Pak Dani sebagai pemilik lahan di kawasan Depok. Perkenalkan, saya Sari Urip Lestari di sini sebagai moderator untuk membantu proses negosiasi agar berjalan secara lancar dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan mengenai kopi santai oleh Pak David. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Sari telah memaparkan sedikit tentang kemitraan kita kerjasama dengan franchise kopi santai. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Septi telah hadir di sini dan kita ingin melanjutkan proses yang lebih lanjut gitu terkait dari kemitraan kopi santai dan kopi santai. Gitu. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan hal ini melalui komunikasi, yaitu komunikasi di WhatsApp, dan Ibu Septi juga sudah melihat proposal kita bagaimana dan proyeksinya seperti apa. Dan mungkin saya akan bantu menjelaskan secara singkat dahulu terkait apa sih itu brand kopi santai dan kenapa Ibu Septi ini cocok buat bermitra dengan kami. Jadi kopi santai ini adalah brand coffee shop yang konsep yang kita garap itu konsep grab and go, di mana konsep ini yang menghadirkan kemudahan dalam menikmati kopi. Jadi kita menyediakan konsep yang dimana customer membeli produk kita tanpa harus menunggu lama dan lebih cepat, dan kita tidak menyediakan tempat duduk. Terlebih investasi yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Jadi visi dari kopi santai ini adalah menjadi brand kopi lokal yang terpercaya dan berkualitas, terutama kita ingin menjangkau di seluruh Indonesia. Misi dari kopi santai ini yang pertama, kita pastinya akan menyajikan kopi yang berkualitas. Yang kedua adalah kita akan menghadirkan pelayanan yang ramah dan pasti yang lebih cepat. Yang ketiga adalah kita akan pasti mendukung dari petani-petani lokal di Indonesia. Dan yang terakhir pasti kita akan terus berinovasi dari segi menu, dari segi produk, dan juga dari segi brandingnya seperti apa. Oke, itu adalah penjelasan dari tentang brand kopi santai. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari, Pak David, dan juga rekan-rekan semuanya atas waktu dan kehadirannya. Sebelumnya saya sudah membaca proposal yang Pak David silakan kepada saya. Saya sangat tertarik untuk menjalin mitra dengan brand kopi santai ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak David tadi, mengenai visi misi, konsep dasar, desain tempat, dan juga lokasi milik Pak Dani yang ditawarkan kepada saya. Menurut saya itu tuh sangat cocok dan strategis untuk mengembangkan bisnis ini. Terima kasih Bu Septi atas ketertarikan Anda terhadap brand kami kopi santai, dan saya sangat senang sekali mendengarnya. Namun sebelum melanjutkan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dari rinciannya dan detailnya. Mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Jihan. Baik, Pak David, saya lanjutkan untuk ketentuannya. Sebagai informasi, biaya mitra produk kami sebesar 50 juta, sudah termasuk untuk pelatihan awal untuk karyawan, pemasaran dan branding outlet, dan juga biaya renovasi tempat, dan juga peralatan mesin dengan total senilai 150 juta, dan total semuanya itu belum termasuk biaya sewa tempat. Oke, Bu Jihan, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menambahkan terkait dari omset per hari dan juga proyeksi kira-kira berapa omset yang didapat selama 1 bulan. Jadi dalam satu hari kita bisa menjual hingga 150 cup dan rata-rata harga per cup itu 20.000. Dan kalau satu hari dengan 150 cup, jadi kita bisa menjual hingga mendapatkan omset sampai 3 juta rupiah itu dalam satu hari. Jadi kalau estimasi dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan omset yaitu sebesar 90 juta rupiah. Kalau untuk HPP, kita HPP dalam per cup itu sebesar 10.000 untuk kopi, dan ini 10.000 udah termasuk dari biaya operasional, terus biaya packaging itu termasuk HPP. Jadi kalau misalkan 1 bulan ini kita bisa mengeluarkan HPP sebesar 45 juta atau per hari itu 1.500.000, dan dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan cuan yaitu sebesar 45 juta rupiah secara bersih gitu. Nah, untuk proyeksinya sehingga
sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan balik atau BEP, yaitu sebesar 4 bulan. 4 bulan kamu bisa mendapatkan sebesar 180 juta rupiah. Itu udah termasuk BEP ya. Kamu udah setelah 5 bulan ke 6 bulan kamu udah mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dan kamu udah bisa menikmatinya. Mungkin untuk target 150 cup per hari itu tuh menurut saya cukup tinggi ya. Saya sangat paham tentang kopi santai ini. Kopi santai ini tuh sangat besar dan cakupan pemasarannya luas. Tapi untuk di daerah Depok itu tuh saya merasa belum yakin kalau akan seramai cabang-cabang yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau misalnya targetnya itu diganti 100 cup per harinya aja dulu, gimana? Kemungkinan ini targetnya pasti akan mundur ya. Tadi seharusnya 4 bulan jadi 6 bulan kita bisa mencapai target yaitu BEP. Dan ini bagaimana menurut Ibu Sari hal ini? Saya pikir itu merupakan solusi yang bagus. Progres cabangnya dapat kita pantau secara bertahap. Kalau Ibu Septi setuju, kita dapat membuat skema bertingkat seperti itu. Saya setuju dengan skema itu, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembahasan sewa lahan. Baik, kalau kedua pihak sudah setuju, maka pembahasannya akan saya lanjutkan mengenai sewa lahan bersama Pak Dani. Untuk Pak Dani bisa dilanjutkan. Sekarang mengenai lahan ini saya berlokasi sangat strategis di pusat kota dan dekat dengan kampus, juga gedung-gedung perkantoran. Lokasi ini sangat cocok untuk membuka bisnis coffee shop. Kami buka di harga sewa 40 juta dengan luas tanah 4x6 meter persegi. Saya tidak merasa keberatan dengan harga yang sudah ditentukan karena sebelumnya saya sudah melakukan survei lokasi dan saya merasa cocok dengan lokasi tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan saja ke perjanjian kontraknya. Baik, Ibu Septi, untuk biayanya dapat dicicil selama 2 kali dan untuk pembayaran pertama minimal 60% pada saat penandatanganan perjanjian. Baik, saya akan lunasi sisanya dalam 3 bulan ke depan. Saya ingin menjalankan bisnis kopi santai ini secara bersungguh-sungguh. Kami juga akan membantu untuk training karyawan, untuk strategi marketingnya dan juga setup awalnya. Outlet dapat dibuka dalam 1 bulan setelah kontrak perjanjian ditandatangani. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya senang prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk memulai usaha bisnis ini secara sukses dan berkelanjutan. Silakan Ibu Septi untuk menandatangani surat perjanjian ini. Mohon ditandatangani sebelah situ.